sini kita akan mewawancari dengan Bapak Kepala Desa mengenai perencanaan pembangunan di sebuah desa ini. Apa rencana dan harapan Bapak Kepala Desa mengenai pembangunan apa saja dan apa yang telah direncanakan, apa yang dibanggakan, dan lain-lain sebagainya. Baiklah, kita akan menemui beliau di dalam ruangan. Kita akan mewawancari dengan beberapa pertanyaan dan beberapa hal. Baik, saya akan memasuki ruangan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan mewawancari dengan Bapak Kepala Desa mata kuliah perencanaan pembangunan untuk memenuhi tugas akhir semester. Selamat pagi Pak, perkenalkan nama saya Haidir Halik. Saya mahasiswa dari Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai. Di sini saya akan melakukan wawancara tentang pembangunan di sebuah desa Meradap. Baik, saya akan wawancara langsung dengan Bapak Hadriansah selaku Bapak Kepala Desa Meradap, ya Pak ya? Ya. Berbicara mengenai tentang pembangunan di sebuah desa Meradap. Baik, kita akan langsung ke pertanyaan yang kita ajukan kepada narasumber Bapak Kepala Desa. Baik Pak, pertanyaan yang pertama, apa persepsi Bapak Kepala Desa tentang pembangunan di Desa Meradap yang sedang berjalan atau sedang berlangsung? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau berbicara masalah pembangunan kan persepsi kita patut pembangunan itu proses perubahan ke arah yang lebih baik. Jadi pembangunan itu bisa dari segi sosial, budaya, terus bisa kelembagaan di desa yang menyangkut juga pembangunan itu menyangkut juga ke aspek infrastruktur, serta hal-hal yang menyangkut masalah ekonomi di desa. Jadi masalah pembangunan di desa Meradap yang sedang berjalan, kita untuk tahun ini karena kita ada bahkan kemungkinan untuk pembangunan bidang infrastruktur kita karena keterbatasan anggaran. Ya, karena itu tadi. Jadi yang sekarang ada untuk di desa Meradap lebih banyak pada untuk ke arah kegiatan peringatan ekonomi di desa. Baik, jadi itu menurut persepsi Bapak pertanyaan yang pertama. Sebelum melanjutkan ke pertanyaan kedua, pertanyaan yang berikutnya, harapan, keinginan, kehendak Bapak Kepala Desa tentang wacana atau rencana pembangunan di Desa Meradap pada masa sekarang maupun yang akan datang. Seperti masalah perencanaan pembangunan lah. Jadi untuk perencanaan pembangunan harapan kami baik sekarang maupun depannya dalam tahapan perencanaan pembangunan itu harapan kami nanti dapat unsur-unsur masyarakat yang dapat terlibat di tahapan pembangunan di desa. Karena apa? Karena perencanaan pembangunan merupakan salah satu poin yang sangat penting supaya pembangunan di desa itu berjalan dengan baik dan lancar, serta bisa mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan dalam rangka untuk mensejahterakan masyarakat di desa. Karena kalau kita tahu perencanaan pembangunan itu merupakan salah satu, mungkin kalau boleh kita bilang itu adalah salah satu jantungnya untuk pembangunan di desa. Jadi itu yang harus ada partisipasi dari seluruh warga masyarakat di desa. Terima kasih Pak. Dari pertanyaan yang kedua telah Bapak jelaskan dan definisikan. Selanjutnya ke pertanyaan yang ketiga, apakah pendapat Bapak Kepala Desa tentang ATHG yang dihadapi dalam rangka pelaksanaan pembangunan di Desa Meradap ini, baik berupa ancaman, tantangan, hambatan maupun gangguan baik dari unsur masyarakat, pemerintah, dunia usaha maupun LSM, lembaga swadaya masyarakat. Untuk berbicara masalah ancaman, tantangan dan hambatan, kalau untuk kita di desa mungkin kalau untuk poin yang pertama ancaman sama gangguan, mungkin itu sedikit jarang karena kita di desa mungkin kayak sejenis ancaman atau gangguan
mungkin sedikit tidak ada, karena kebiasaan kita kalau untuk gangguan dan ancam itu kebiasaan mungkin di pembangunan tingkat yang lebih tinggi. Tapi berbicara masalah tantangan dan hambatan, tentunya itu pasti ada di desa. Pertama, kalau untuk tantangan dan hambatan untuk pembangunan desa, pertama kita terkendala dengan sumber daya manusianya. Pertama itu, karena sumber daya di desa, manusia di desa itu kebiasaan kita masih kurang. Yang kedua, persepsi masyarakat terhadap pembangunan di desa. Karena kalau masyarakat kita kan menganggap kalau pembangunan itu cuma menyangkut bidang infrastruktur. Padahal kan untuk pembangunan sebenarnya meliputi semua aspek, seperti yang belum sampaikan tadi kan, ada sosial, budaya, segala macam sampai ke lembaga dan pendidikan. Jadi itu kendala untuk di desa. Terus lagi, kalau untuk sekarang kita berbicara masalah tantangan dan hambatan, karena kita masa pandemi, otomatis peraturan atau kebijakan pemerintah sekarang untuk usulan-usulan atau kegiatan yang dilaksanakan sudah ada dari pemerintah. Jadi di desa tidak usah mengumumkan untuk usulan ini yang kita bangun. Dan untuk sekarang fokus dari pemerintah sekarang ada BLT, terus penanganan COVID. Jadi otomatis untuk ke pembangunan kita sedikit terpotong dana. Jadi di sana masalah pendanaan yang kita alami hambatan untuk pembangunan untuk tahun ini. Mungkin itu. Karena adanya pandemi COVID-19, segalanya ada keterbatasan juga. Jadi itu menurut Bapak Kepala Desa dari pertanyaan yang ketiga. Selanjutnya kita akan melanjutkan ke pertanyaan yang keempat. Apakah sumber biaya pembangunan di Desa Ngaradat selama ini cukup? Dan bagaimana mengatasi kekurangan biaya pembangunan tersebut? Kalau berbicara masalah anggaran, mungkin kita tentu pasti tidak cukup. Karena kita kan tahu sendiri kalau usulan dari masyarakat macam-macam. Tapi kalau kita sesuai perencanaan, insya Allah kita cukupkan. Tapi anggaran. Iya, tapi itu tadi kalau untuk perjalanan pembangunan kan pasti tidak cukup. Dan untuk mengatasi kekurangan itu biasanya kan kita harus mencari atau mengumpulkan proposal ke pemerintah dari pemerintah daerah maupun di provinsi. Jadi itu tadi kita harus bisa mencari pihak ketiga untuk mencukupi kekurangan yang dari pembangunan. Jadi itu jawaban dari Bapak Kepala Desa dari pertanyaan yang keempat. Selanjutnya pertanyaan yang terakhir yang kelima, yaitu sektor apa saja yang patut dibanggakan pada saat ini dari hasil pembangunan yang sudah ada menurut Bapak Kepala Desa? Jadi kalau untuk Desa Ngaradat, sektor yang mungkin yang memang kita anggap sudah cukup bagus, mungkin dari sektor perkebunan atau pertanian. Tapi itu cuma bidang infrastrukturnya. Karena kalau kita bandingkan sebelum adanya dana desa, jalan kita infrastruktur kayak gimana, mungkin kalau sekarang lebih lumayan karena rata-rata mungkin infrastruktur di desa untuk jalan-jalan pertanian perkebunan sudah lumayan, sudah dicor betul segala macam supaya mempermudah. Mungkin untuk yang bisa yang kita gunakan mungkin cuma dibilang itu, karena untuk yang bidang lain masih belum melaksanakan. Berarti masih rencana atau kedepannya masih direncanakan? Rencana ke depan. Iya. Kita tingkatkan. Baik, dari pertanyaan dari 5 pertanyaan sudah dijawab oleh Bapak Kepala Desa. Selanjutnya, baik Bapak, sebelum ditutup apakah ada yang mau disampaikan atau ditambahkan lagi Bapak? Mungkin sedikit sebagai penutup, mudah-mudahan kan ini nanti bisa menjadi masukan juga, mungkin mudah-mudahan dari pemerintah pusat atau harapannya kan untuk perencanaan pembangunan baik itu di desa seluruh Indonesia, mungkin utamanya di Desa Ngaradat kan kami mengharapkan adanya sinkronisasi dari pemerintah desa nanti dengan pemerintah di kabupaten. Jadi otomatis kita kalau penyusunan perencanaan di desa baik itu usulan segala macam, otomatis kita sinkron dengan pemerintah kabupaten. Jadi untuk usulan yang kita usulkan mungkin kita sejalan dengan pemerintah di kabupaten. Mungkin sedikit itu tambahan dari.
Jadi saya tambahkan sedikit kesimpulannya bahwa apa yang berkaitan dengan yang direncanakan pembangunan Desa Maragap ini dengan adanya pandemi COVID-19, dengan segalanya keterbatasan anggaran dan apapun keadaannya tetap diusahakan juga, seperti usulan-usulan. Jadi mengenai pembangunan di Desa Maragap ini, karena keterbatasan anggaran dari Desa Maragap ini bisa diusulkan dari usulan masyarakat, dibuat proposal oleh kantor desa ini yang bertangan Bapak Kepala Desa, bisa diusulkan ke instansi atau SKPD yang terkait agar bisa membantu atau mencukupi dana kekurangan yang ada di Desa Maragap ini dari segi hal pembangunan jalan, jembatan, dan lain sebagainya. Karena pembangunan di sebuah desa ini berpotensi meningkatkan kesejahteraan masyarakat, karena agar memudahkan dari sektor pertanian menuju ke tempat tani, dari ke kebun karet ke persawahan, agar lebih cepat menuju ke tempat tersebut. Terima kasih Bapak telah berkenan berbagi tentang mengenai pembangunan di Desa Maragap ini. Masya Allah, tidak terasa waktu telah berlalu dan acara pada hari ini juga harus kita akhiri. Dan saya selaku moderator juga mohon maaf apabila terdapat kekurangan, kesalahan dan kegelapan dalam membawakan wawancara pada hari ini dengan Bapak Kepala Desa. Terima kasih Bapak saya ucapkan. Semoga Bapak selalu dijaga Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan dan diberi rezeki yang melimpah. Amin ya rabbal alamin. Demikian wawancara pada hari ini. Sekali lagi mohon maaf apabila terdapat kekurangan, kesalahan maupun kekhilapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, itulah beberapa penjelasan dan definisi dari Bapak Kepala Desa. Semoga apa yang telah disampaikan Bapak kedepannya makin maju dari segi hal pembangunan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.